Jadi pemahaman kita selama ini, yang disebut dengan kain ihram, pakaian yang tidak berjahit, itu betul-betul kain yang belum pernah dibawa ke tukang jahit. Padahal sebetulnya walaupun belum dibawa ke tukang jahit, tetapi sesungguhnya kain ihram sendiri sudah di dalamnya ada jahitan. Jadi kalau kita memperdebatkan kain ihram berjahit atau tidak berjahit, tentu saja tidak ada ujung pangkalnya. Karena inti sarinya bukan di situ. Bekal yang paling utama pergi ke sana tentu saja adalah uang. Kalau begitu yang bisa mencapai sana yang punya uang dong. Iya, kenyataannya begitu. Lalu yang tidak punya uang? Jangankan yang tidak punya uang, yang punya uang saja pergi ke sana dibatasi oleh kota. Kain ihram ada 2. Kok 2 lembar sih? Mungkin banyak yang tidak bertanya dan tidak memikirkan, kenapa kain ihram itu kok 2 lembar? Kenapa bukan 1 lembar? Kenapa bukan 3 lembar? Kenapa bukan 5 lembar? Kok 2 lembar? Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darokna li jahannam katsira minal jinni wal ins. Lahum qulub la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka punya kolbu, tetapi tidak pernah digunakan untuk memberdayakan dirinya. Mereka punya penglihatan, tetapi tidak pernah digunakan untuk melihat. Mereka punya pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ayat ini tidak sedang cerita dimensi luar pada diri manusia. Karena umumnya manusia sudah menggunakan penglihatan luarnya. Seperti sekarang kita sedang melihat. Umumnya manusia juga sudah menggunakan dimensi pendengarannya. Kita juga sekarang sedang mendengar. Yang dimaksud oleh ayat ini bukan cerita penglihatan luar, bukan cerita pendengaran luar, tapi sedang cerita penglihatan dan pendengaran dalam. Itu sebabnya kata penglihatan dan pendengaran di ayat ini dikaitkan dengan kolbu. Berarti kalau begitu ayat ini memberikan isyarat bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada potensi untuk memahami, ada potensi untuk melihat, ada potensi untuk mendengar. Semua potensi itu digabungkan di dalam sebuah lokus yang bernama kolbu. Mendengar dengan telinga luar sudah biasa. Melihat dengan penglihatan luar sudah biasa. Barangkali yang belum biasa bagi kita adalah melihat dan mendengar dengan telinga dan penglihatan dalam, yaitu potensi terbesar yang diberikan Allah lewat kolbu. Lewat pendengaran dalam, lewat penglihatan dalam, disitulah kita akan bisa mengungkap segala rahasia-rahasia yang di dalam. Ketika kita bisa mengungkap rahasia yang di dalam diri, maka disitulah sesungguhnya daya yang dapat memberdayakan raga kita yang bernama rasa juga akan dibangkitkan. Disitulah letak perbedaan manusia dengan binatang pada umumnya. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat itu, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka sesungguhnya adalah binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu sebabnya kajian kita selanjutnya adalah meniti ke dalam diri lebih dalam lagi. Belajar dari episode haji atau episode umroh yang sudah dilakukan banyak kaum muslimin di dalam perjalanan spiritualnya, kita bisa mengungkap rahasia untuk meniti ke dalam. Mengapa demikian? Sebab dalam ritual haji, dalam ritual umroh banyak sekali simbol-simbol ritual yang dapat dibaca untuk memperjalankan jiwa kita mengalami perjalanan spiritual lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ritual haji, ritual umroh diawali dengan sebuah prosesi yang sangat luar biasa yang disebut dengan ihram. Apa artinya ihram? Secara syar'i, ihram itu artinya adalah melepaskan pakaian berjahit diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Sulit kita mencari kain yang tidak berjahit. Satu benang dengan benang yang lain bisa bersatu, itu saja sudah jahitan. Jadi pemahaman kita selama ini, yang disebut dengan kain ihram, pakaian yang tidak berjahit, itu betul-betul kain yang belum pernah dibawa ke tukang jahit. Padahal sebetulnya walaupun belum dibawa ke tukang jahit, tetapi sesungguhnya kain ihram sendiri sudah di dalamnya ada jahitan.
Jadi kalau kita memperdebatkan kain ihram berjahit atau tidak berjahit, tentu saja tidak ada ujung pangkalnya. Karena inti sarinya bukan di situ. Inti sarinya adalah melepaskan cengkeraman kita, melepaskan keterikatan kita. Intinya adalah itu. Makanya melepaskan pakaian berjahit diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Itulah yang dapat memberikan peluang berhasil atau tidak berhasilnya umroh atau haji seseorang, tergantung pada tingkatan ihramnya. Apa yang kita lakukan selama ini dalam kehidupan? Umumnya manusia melekatkan diri pada yang dia suka, kemudian menendang yang tidak dia suka. Ketika dia mendapatkan yang dia suka, dia mencintai yang dia suka secara berlebihan, itu sesungguhnya akan membuat jahitan baru pada diri manusia, terutama pada jiwanya. Keberhasilan haji, keberhasilan umroh tergantung pada kemampuan kita melepaskan keterikatan pada yang selain Tuhan. Itu sebabnya haji disebut perjalanan spiritual, bukan perjalanan jasmani, tapi perjalanan ruhani. Kalau spiritual itu kan dari dua kata, spirit dan ritual. Spirit artinya jiwa, ritual artinya upacara. Jadi haji itu sesungguhnya adalah mengupacarakan jiwa, bukan mengupacarakan tubuh. Seandainya kita melakukan perjalanan haji sebatas memperjalankan tubuh kita tanpa memperjalankan jiwa kita, maka yang akan kita dapat cuma kelelahan saja. Itu sebabnya haji ada dua dimensi, ada dimensi syar'i, ada dimensi hakiki. Ketika kita berhaji hanya dalam dimensi syar'i, yang kita dapat adalah dimensi raga. Berarti kalau raga tanpa rasa, maka raga tidak memiliki daya. Maka sepulang haji tetap saja jiwa kita tidak berdaya. Barangkali itulah ya yang harus kita lakukan evaluasi dan muhasabah ke dalam. Karena sesungguhnya yang dapat memberikan kehidupan pada raga adalah rasa. Itu sebabnya tingkatan haji ada dua, ada tingkatan syar'i, ada tingkatan hakiki. Ada tingkatan upacara secara jasmani, ada tingkatan upacara secara rohani. Di mana kesempurnaan haji? Kalau kita sudah menyempurnakan dua-duanya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Barangkali dalam dimensi jasmani sudah banyak yang membahasnya. Maka dalam kesempatan ini saya akan membahas haji dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu dalam dimensi rohaniah, sesuai dengan haji sebagai perjalanan spiritual. Mari kita lihat ya ayat-ayat tentang haji. Salah satunya di Quran surat Ali Imran, ayat yang ke-96. Di situ dikatakan, Inna awala baitin, sesungguhnya awal bait, awal rumah, wudi alinas, yang dibangun Allah untuk manusia. Lallati bibakata mubarakah, yaitu bakah al mubarakah. Wahudal lil alamin, menjadi petunjuk bagi seluruh sekalian alam. Itu 96. Lanjut ayat 97-nya. Fihi ayatum bayyinah, di dalamnya ada tanda-tanda yang terang benderang. Maqamu Ibrahim, di dalam juga ada level Ibrahim. Waman kana daholahu kana aminan, barang siapa yang bisa memasuki bait yang tadi, maka amanlah dia. Maka ada perintah selanjutnya, walillahi ala nas hijjul bait, wajib hukumnya bagi setiap nas melaksanakan ibadah haji. Ternyata kewajiban haji wajib bagi setiap nas. Barangkali ini perlu pemahaman yang lebih dalam. Haji itu wajib bagi setiap nas. Walillahi ala nas hijjul bait, wajib setiap nas, setiap manusia berkunjung ke bait itu. Bagi siapa? Walillahi ala nas hijjul bait manis tato'a ilahi sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu sabilnya. Mari kita cermati ayat ini dengan kecerdasan spiritual yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Kalau kita merenung lebih dalam, kita pun dalam tradisi Islam sering menyatakan Ka'bah sebagai Baitullah. Itu tidak salah secara syar'i. Sedangkan Allah menyatakan di berbagai ayat, aku bersamamu, bahkan lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Berarti sesungguhnya Allah bersama setiap manusia, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya. Karena ayat itu menyatakan secara universal
bahwa aku lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Mu di sini mewakili setiap manusia. Tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Jadi Allah Tuhan, apapun memberi nama pada dia, dia ada bersama setiap manusia, lebih dekat kepada setiap manusia, melampaui dekatnya urat nadi pada setiap leher manusia. Kalau Allah dekat dengan setiap manusia, logikanya berarti rumah Allah juga dekat pada setiap manusia. Berarti kita sekarang belajar dua rumah, satu rumah yang syar'i, satu rumah yang hakiki. Rumah yang hakiki adanya di Mekah, namanya Ka'bah. Siapa yang membuat? Itu yang membuat manusia. Wajib kita kunjungi? Ya tentu saja wajib, karena itu termasuk rukun Islam yang kelima. Tetapi ada satu rumah lagi yang Allah nyatakan di Quran, inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia. Siapa yang membangun rumah itu? Allah. Siapa yang membangun tubuh kita? Allah. Siapa yang membangun seluruh sel dalam tubuh kita? Allah. Satu sel pun manusia tidak akan pernah mampu membuatnya. 50 triliun sel dalam tubuh manusia, satu sel pun manusia tidak dapat membuatnya. Sedangkan intisari sel adalah DNA. DNA mewakili kecerdasan genetika yang Allah titipkan pada setiap manusia. Dan satu DNA pun manusia tidak bisa membuatnya. Oleh karena itu, rumah yang namanya Baitullah berarti ada dua. Satu yang dibuat oleh manusia namanya Ka'bah. Satu lagi yang dibuat oleh Allah sendiri, yaitu tubuh manusia. Jadi berkunjung ke sana harus diawali dengan berkunjung ke dalam, supaya perjalanan haji bukan sekedar perjalanan raga, tapi juga di dalamnya perjalanan rasa. Buat apa kita punya garam kalau tidak ada rasa asinnya? Buat apa kita punya gula kalau tidak ada rasa manisnya? Buat apa jadi manusia kalau sudah kehilangan rasa kemanusiaannya? Rasa kemanusiaannya manusia adanya pada ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap manusia. Dan itu baru berkembang yang namanya rasa kalau manusia menggalinya ke dalam. Proses menggali diawali dengan melihat tanda-tanda Allah di dalam Al-Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas lallati bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia namanya Bakah al-Mubarakah. Bakah bahasa Arab artinya tempat yang tersembunyi, mubarakah yang diberkahi. Jadi ada tempat yang tersembunyi pada diri setiap manusia, itu tempat yang diberkahi. Siapa sumber berkah? Sumber berkah adalah Allah. Sedangkan Allah menyatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itu sebenar-benarnya rumahku. Jadi tempat yang diberkahi pada diri setiap manusia adalah kolbunya orang yang beriman. Itu sebabnya walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap manusia melakukan perjalanan ke rumah Tuhan yang ada di dalam dirinya. Supaya apa? Untuk melengkapi perjalanan kita menuju Baitullah. Sempurna syar'inya, sempurna hakikinya. Kita akan mendapatkan pengenalan kepada Allah yang lebih paripurna. Mengapa demikian? Saya ilustrasikan sedikit. Barangkali kita bisa cerita, kita juga sudah haji berkali-kali, sudah umroh berkali-kali. Untuk kita saja yang di level kecil ini, kita bisa evaluasi pada diri kita sendiri. Apakah sepulang dari sana, tiba-tiba kita menjadi orang yang kuat? Apakah sepulang dari sana, tiba-tiba kita menjadi orang yang pengasih? Sepulang dari sana, apakah tiba-tiba kita menjadi orang yang penyayang? Sepulang dari sana, apa tiba-tiba kita menjadi orang yang lembut, tidak kasar lagi? Pulang dari sana, apa tiba-tiba kita menjadi orang yang siap menerima perbedaan? Pulang dari sana, apa kita menjadi orang yang siap untuk bisa meningkatkan toleransi kita kepada orang lain? Kan belum tentu. Kalau pulang dari sana hanya raganya saja, pulang dari sana juga tidak ada daya yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan rasa. Sekali lagi, rasa yang harus kita bangkitkan pada diri kita adalah rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu sudah Allah titipkan di tangan kita. Kalau kita lihat di tangan kanan kita ini ada angka 1 dan 8 huruf Arab. Di tangan kiri kita juga ada angka 8 dan angka 1. Kalau kita gabungkan 18 tambah 81 jumlahnya 99. 99 bukan sekedar nama-nama Allah. Karena nama Allah itu tak berhingga adanya. Tapi 99 adalah warisan rasa kemanusiaan yang dititipkan kepada manusia untuk dibangkitkan dalam kehidupan ini. Beruntunglah mereka yang sudah bisa membangkitkan rasa kemanusiaannya. Pengasih, penyayang, lembut, toleran.
Bekal yang paling utama pergi ke sana tentu saja adalah uang. Kalau begitu yang bisa mencapai sana yang punya uang dong. Iya, kenyataannya begitu. Lalu yang tidak punya uang? Jangankan yang tidak punya uang, yang punya uang saja pergi ke sana dibatasi oleh kuota. Seperti itu. Sedangkan di Quran Allah berfirman, walillahi ala nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumah itu. Setiap manusia. Jadi kalau 7 miliar manusia di muka bumi ini, wajib semuanya berkunjung ke rumah Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Tapi berapa banyak yang bisa melakukan perjalanan ke sana? Karena perjalanan ke sana itu seperti yang saya gambarkan di kuliah yang sebelumnya. Seperti mencari jejak elang di langit. Seperti mencari jejak ikan di air. Seperti mencari jejak bekas kaki itik di sungai. Sesulit itu perjalanan ke sana kalau bukan karena takdir. Kalau bukan karena takdir. Kalau bukan karena kehendak Allah. Bagi mereka yang punya kehendak, perjalanan ke sana perjalanan yang sangat sulit. Perjalanan menuju ke rumah yang dekat lebih sulit daripada perjalanan menuju ke rumah yang jauh. Jadi perjalanan pertama adalah ihram. Ihram artinya melepaskan segala ikatan kita dengan yang selain Tuhan. Dengan yang selain Allah. Makanya dilambangkan dengan menggunakan pakaian berjahit, menggunakan pakaian yang tidak berjahit, melepaskan pakaian yang berjahit. Pakaian yang dipakai pun pakaian ihram, warnanya putih. Kain ihram ada 2. Kok 2 lembar sih? Mungkin banyak yang tidak bertanya dan tidak memikirkan, kenapa kain ihram itu kok 2 lembar? Kenapa bukan 1 lembar? Kenapa bukan 3 lembar? Kenapa bukan 5 lembar? Kok 2 lembar? Seperti di kajian kita yang sebelumnya, di Quran surat Al-Balad ayat 90 yang sudah kita bahas. Wahadainahu najdain, aku telah berikan kepadamu 2. Tetapi Allah tidak menyuruh kita memilih salah satu dari 2. Fala aktamala aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Ditawarkan 2 jalan, tetapi tidak disuruh memilih salah satu dari 2 jalan. Malah ditawarkan oleh Allah jalan mendaki. Apa itu? Membebaskan diri kita dari yang 2. Berarti melepaskan diri kita dari dualitas. Itu sebabnya kain ihram terdiri dari 2 lembar. Karena apa? Yang harus dilepaskan oleh kita itu adalah 2. Apa itu? Benar salah, suka tidak suka, ada dan tiada. Karena manusia sepanjang hidup di dunia akan terkena hukum dualitas. Tugas kita bukan memilih salah satu, tapi menerima dua-duanya dengan keikhlasan yang sama. Itu yang disebut dengan kesempurnaan. Kita menerima orang karena kebaikannya saja, lalu menolak orang karena keburukannya, kita akan putus hubungan dengan orang. Betul nggak? Sama seperti kita menerima pasangan kita kelebihannya saja, tapi kita tidak mau menerima kekurangannya, mungkin juga akan putus hubungan. Mohon maaf, kebanyakan manusia yang putus hubungan dalam keluarganya, satu penyebabnya, karena dia hanya siap menerima kelebihan, tidak siap menerima kekurangan. Dia siap menerima kecantikan, tidak siap menerima ketika dia sudah tidak cantik lagi. Akibatnya apa? Akibatnya dia terjebak oleh dualitas. Itu sebabnya kenapa kain ihram ada 2 lembar. Tolong dipahami satu-satu, perlahan ya, tetapi pasti nanti sampai kepada tingkatan yang paling tinggi dari haji. Itu yang pertama. Siapa yang pakai kain ihram? Kan bukan perempuan. Yang pakai kain ihram selalu laki-laki. Perempuan cukup pakai baju putih-putih. Kita tidak pernah menemukan perempuan pakai pakaian ihram. Barangkali bagi sebagian orang nggak usah dipermasalahkan. Kan contohnya juga seperti itu. Karena semua yang kita lakukan kalau sebatas raga, tidak ada pemahaman, tidak akan memberikan rasa. Supaya ada rasa yang membangkitkan raga, maka kita harus paham. Harus ada pemahaman edukasinya, supaya kita jadi pintar. Sama saja kalau kita ditanya, ya, mengapa laki-laki itu harus lari ketika sa'i? Perempuan kan tidak usah lari, walaupun guru senam. Laki-laki walaupun sudah payah tetap harus lari, itu syar'i, tidak bisa ditolak. Tapi lebih dari itu, apa makna dibalik itu semua? Nanti kita akan masuk pada episode yang itu. Jadi sekali lagi, kain ihram ada 2 lembar. Yang menggunakan adalah laki-laki. Saya merangkum dari 30 juz Quran. Ternyata di Quran itu ada pasangan-pasangan. Contoh, ada kata langit di Quran, pasti ada kata bumi. Ada kata kanan di Quran, pasti ada kata kiri.
Ada kata laki-laki di Quran, pasti ada kata-kata wanita. Ada kata-kata siang di Quran, pasti ada kata-kata malam. Selalu pasangan. Dulu sebelum saya menyelam lebih dalam pada lautan kedalaman Al-Quran, saya mengira itu kata-kata yang berbeda. Ternyata Quran itu kalau dirangkum lebih dalam cuma cerita dua hal. Yang pertama cerita urusan raga, yang kedua cerita urusan rasa. Yang pertama cerita urusan jasmani, yang kedua cerita urusan ruhani. Makanya saya dapat pemahaman, kalau di Quran ada kata-kata langit, itu pasti cerita urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, pasti cerita urusan jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata kanan, itu pasti urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata kiri, pasti urusan jasmani. Kalau di Quran ada kata laki-laki, pasti urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita, perempuan, pasti cerita urusan jasmani. Makanya kalau kita memahami lebih dalam Quran, luar biasa. Itu sebabnya seorang ulama besar dari Afghanistan, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, beliau menyatakan satu statement yang sangat luar biasa. Sampai hari ini Al-Quran itu masih perawan, katanya. Sampai hari ini Al-Quran itu masih perawan. Karena kebanyakan manusia baru menyentuh-nyentuh dan menjamah bagian tubuh luarnya saja, belum menyentuh bagian terdalamnya. Walaupun sekarang saya berbicara ini pun barangkali masih luarnya. Tapi kita coba masuk perlahan ke dalam agar kita menemukan rasanya Al-Quran. Jadi kalau di Quran ada kata-kata kanan, pasti ruhani. Kiri pasti jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, pasti ruhani. Kalau ada kata-kata perempuan, pasti jasmani. Mari kita buktikan. Ada kata-kata di Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Sering diterjemahkan yang boleh jadi pemimpin katanya hanya laki-laki. Jadi ini kan semacam diskriminasi pada kaum perempuan. Tapi kalau dipahami laki-laki sebagai ruhani, perempuan sebagai jasmani, yang berhak menjadi pemimpin, mereka yang sudah menemukan ruhaninya di dalam jasmani, yang sudah menemukan potensi dirinya di dalam tubuhnya, yang sudah bisa mengangkat jiwanya sebagai pemimpin bagi pikiran dan tubuhnya. Kalau kita dipimpin oleh orang yang sudah bisa mengangkat jiwa sebagai pemimpin dirinya, tubuh dan pikirannya, dia berhak menjadi pemimpin. Jadi mau siapa saja yang jadi pemimpin, terserah. Pemimpin bukan soal gender. Bahkan sekarang saya menemukan data, hampir di semua universitas, anak-anak yang berprestasi kebanyakan adalah perempuan. Bahkan di kelas saya yang belajar fisika, laki-laki itu menjadi minimal dan kebanyakan perempuan. Bahkan yang berprestasi kebanyakan perempuan. Lalu kalau mereka tidak boleh menjadi pemimpin gara-gara pemahaman yang keliru, jadi siapa yang berhak menjadi pemimpin? Siapa saja, mau laki-laki atau perempuan secara jasmania, yang penting yang sudah bisa menemukan jiwanya, yang sudah menemukan potensi dirinya, yang jiwanya sudah memimpin tubuh dan pikirannya. Kalau manusia yang sudah dipimpin tubuh dan pikirnya oleh jiwanya, dia bisa memimpin dirinya, memimpin keluarganya, dan pasti dia bisa memimpin orang lain. Lalu ada pernyataan lagi di dalam Quran, di surga itu katanya kebanyakan kan bidadari. Kalau kita memahami secara dangkal, bidadari kan bagiannya siapa? Bidadari bagiannya laki-laki. Berbicara tentang surga berarti dimensi rohani. Yang akan masuk ke surga kan dimensi rohani, dimensi kesadaran. Jadi wajar kalau di sana ditempatkan bidadari. Jadi ibu-ibu dapat juga bidadari kalau jiwanya bisa masuk sana. Bapak-bapak dapat bidadari kalau jiwanya masuk sana. Lalu ada pernyataan dalam hadis, ternyata di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim, dalam kumpulan Bukhari, dalam kumpulan Muslim, nomornya berbeda kalau kita lihat, tapi hadisnya sama. Rasulullah bersabda seperti ini, aku menyaksikan ternyata di surga itu kebanyakan orang-orang fakir, dan aku menyaksikan ternyata di neraka kebanyakan perempuan. Pasti ibu-ibu kan takut. Padahal selama ini saya ngaji di mana-mana, saya tidak menemukan majelis taklim bapak-bapak. Barangkali sepakat dengan saya, sampai hari ini saya belum pernah diundang untuk memberikan pengajian di majelis taklim bapak-bapak. Semua majelis taklim tuh ibu-ibu. Kasihan ya ibu-ibu, majelis taklimnya paling banyak, ngajinya paling rajin, tapi statement Rasulullah menyatakan penghuni neraka itu kebanyakan adalah perempuan. Kalau perempuan dipahami sebagai perempuan secara syar'i, menjadi tidak masuk akal. Tetapi kalau perempuan dipahami sebagai jasmani,
dunia, materi. Laki-laki dipahami sebagai ruhani, langit. Apa maknanya? Yang akan masuk surga itu adalah orang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang sudah melepaskan jiwanya dari ikatan dan keterikatan pada jasmani. Orang fakir itu bukan orang miskin. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan fakir adalah kebanggaanku. Lalu banyak yang menyatakan Rasulullah itu fakir. Fakir dikaitkan dengan miskin. Padahal untanya Rasulullah di zamannya unta yang paling bagus dan paling mahal. Bahkan istri yang pertama dinikahi Rasulullah itu seorang konglomerat bernama Siti Khadijah. Jadi Rasulullah itu orang kaya, bukan orang miskin. Fakir di sana yang dinyatakan dalam hadis, fakir adalah kebanggaanku, bukan fakir yang dimaksud adalah ketiadaan harta. Fakir adalah kebanggaanku, artinya apa? Sebanyak apapun harta, tapi tidak merasa punya. Karena sudah melepaskan kemelekatan pada harta, itu yang namanya ihram. Makanya di surga, kebanyakan orang fakir. Siapa yang bisa masuk ke surga? Yang sudah melepaskan ikatan-ikatan pada yang selain Tuhan. Ikatan pada dualitas, ikatan pada yang bersifat materi. Lalu di dalam hadis itu dikatakan, aku melihat di neraka kebanyakan perempuan. Apa pengertiannya? Perempuan itu lambang dari jasmani. Jadi yang akan masuk neraka adalah orang yang dalam kehidupannya hanya melulu mengurusi urusan-urusan jasmani. Sholatnya cuma raga, puasanya cuma raga, syahadatnya cuma raga, umrohnya cuma raga, hajinya cuma raga. Tidak ada rasa. Berarti sama saja dengan garam cuman raganya, tidak ada asinnya. Sama saja dengan gula, raganya saja, tidak ada manisnya. Sama saja dengan manusia kehilangan sifat kemanusiaannya. Makanya jangan heran. Kadang-kadang ada orang, mohon maaf, ya, sudah selesai melakukan ibadah haji, ya, di airport saja sudah marah-marah. Itu belum nyampe rumah itu. Cuman ketukar air zam-zam saja. Pas kebagian yang bocor, yang lain kebagian yang nggak bocor. Itu marahnya sudah luar biasa. Itu urusan jasmani. Itu karena apa? Karena tidak ada daya yang bisa dibangkitkan di dalam yang disebut dengan daya dari rasa. Rasa bersumber pada ruhku. Ruhku bersumber kepada dia, sang peniup ruhku. Nah ini barangkali yang harus kita lakukan. Jadi tadi baru sampai pada ihram. Kenapa ihram itu yang menggunakan laki-laki? Kenapa perempuan tidak menggunakannya? Kenapa kain ihram itu 2 lembar? Sebab yang mengikat manusia itu umumnya adalah dualitas. Maka kita harus melepaskan cengkraman dari dualitas, baru itu perjalanan awal untuk haji. Makanya setelah ihram, baru kita menuju perjalanan ke Baitullah. Apa yang kita ucapkan waktu perjalanan ke sana? Kan ucapannya indah sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Aku datang untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Kata-katanya indah. Datang memenuhi panggilan Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Itu sebuah pengakuan yang sangat luar biasa. Syirik itu menduakan Allah gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Allah. Maka dia melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan syar'i. Tapi kalau itu tidak diikuti dengan perjalanan ke dalam, kita tidak akan pernah menemukan kalimat labbaik Allah lebih dalam lagi. Makanya banyak yang mengucapkan kalimat itu biasa saja, tidak ada rasa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Hanya raganya saja, hanya mulutnya saja yang terbuka, tidak ada rasa. Tapi mereka yang sudah tahu bagaimana melakukan perjalanan ke dalam, aku datang ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang ya Allah, bebaskan aku dari syirik yang ada padaku. Bebaskan aku dari kebiasaanku menduakan Tuhan, menduakan Engkau, mengangkat Tuhan-Tuhan lain selain Engkau. Itu pernyataan yang sangat berani sebetulnya. Bagi yang sadar, bagi yang tidak sadar, itu pernyataan yang biasa saja. Sampailah kita di Baitullah. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan tawaf. Tawaf. Berapa putaran? 7 putaran. Dari mana kita mulai? Dari Hajar Aswad menuju Multazam, menuju Makam Ibrahim, menuju Hijr Ismail, menuju Rukun Yamani, berakhir di Hajar Aswad. Buatlah lingkaran sempurna. Walaupun Ka'bah bentuknya kotak, tapi Rasulullah tidak mengajarkan kita mengelilingi Ka'bah berbentuk kotak. Karena kotak itu berbahaya.
Itu kebiasaan kita dalam hidup. Kita mengkotak-kotakan keyakinan kita, mengkotak-kotakan pergaulan kita, mengkotak-kotakan diri kita berdasarkan warna kulit, mengkotak-kotakan diri kita berdasarkan bangsa, mengkotak-kotakan diri berdasarkan aliran, mengkotak-kotakan diri berdasarkan madhab. Padahal kita awalnya umatan wasata, umatan wahidat. Kita asalnya umat yang satu. Harusnya tidak boleh mengkotak-kotakan. Kita harus baik pada siapapun, tanpa pandang bulu. Karena cinta dan kasih tidak pernah bersyarat. Karena rasa kemanusiaan belum muncul, yang muncul adalah rasa-rasa kebinatangan. Dan rasa kebinatangan itu yang keluar apa? Kemarahan, kebencian, iri hati, dengki. Tidak senang orang lain bahagia. Kenapa rasa itu tidak muncul? Satu penyebabnya, karena rasa itu tidak pernah diizinkan untuk bangkit di dalam diri. Karena kita terlalu sibuk dalam dimensi raga. Kita lupa ketika sholat, hanya raganya saja. Jiwanya tidak pernah diikutkan dalam sholat. Akibatnya apa? Selesai sholat, jiwa tidak mengalami peningkatan kesadaran. Padahal yang akan menyatu dengan Allah adalah kesadarannya. Kesadaran yang meningkat, itu yang dibutuhkan. Sedikit demi sedikit, yang penting kesadaran terus meningkat. Sampai puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha, puncaknya kesadaran.